Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Subul Salam beserta perangkat yang mohon izin saya belum kenalan secara detail, bisa menyebutkan satu persatu para masyayikh, para guru dan juga apa istilahnya di sini yang bertanggung jawab ke makam Syekh Hamzah Ansuri ya, tadi disebutkan kuncen atau apa ya namanya? Kuncen namanya ya, sama ya di Jawa juga kuncen ya. Itu tugas yang sangat mulia dan pasti banyak ilham, banyak firasat, banyak inspirasi ya. Insya Allah kita padukan dengan kajian ini. Ibu bapak sekalian dan terutama teman-teman di Isra yang Mas Zulfikar dan Mas Ramli, Bapak Zulfikar, Bapak Ramli, serta kolega saya Profesor Kamal Zaman Mustafa Ahmad. Alhamdulillah senang sekali bisa jumpa. Saya akan mencoba untuk berbagi yang ada di slide yang saya tampilkan. Saya turun tidak di panggung, alasannya ada dua hal. Yang pertama, saya ini santri ya. Kalau santri itu di depan para masyayikh yang lebih sepuh itu nggak enak, itu terlalu tinggi. Jadi saya di sini aja deh gitu. Kan santri itu ke kiainya, ke gurunya itu tidak boleh tinggi-tinggi gitu ya. Ini duduknya tinggian jadi nggak enak saya. Alasan kedua, nggak sering. Karena ada alasan kedua. Alasan keduanya dari sana saya tidak bisa melihat ini. Ya, kalau ada TV di sini mungkin bisa. Nanti ke depan Pak Wakil Wali Kota pasti akan mensupport kalau ada kegiatan. Nah, di sini nanti pasti akan diberikan TV yang bisa dilihat oleh narasumber. Itu saya mendengar pidato sebentar saja, ada komitmen dari beliau, bahkan saya malu tadi. Kalau ini tuh harus tepat waktu, 8.30, aduh saya jadi nggak enak gitu. Jadi mohon maaf, saya agak sedikit jet lag tadi malam. Belum bisa tidur sampai jam 1 karena kebetulan memang hari Selasa itu baru terbang dari Hamburg, dari Jerman, transit di Dubai itu 22 jam, jadi cukup lama. Kemudian nyampe ke Jakarta malam, paginya ke sini. Dubai ke Jakarta itu kan 6 jam lah ya. Ternyata dari Bandara Silangit ke sini itu lebih lama daripada Dubai ke Jakarta gitu. 7 jam gitu. Wah, saya baru tahu gitu. Waktu saya diundang itu saya langsung kan saya dikasih tahu bahwa akan diskusi tentang Syekh Hamzah Ansuri. Saya langsung iya kan, saya siap. Tapi saya belum tahu waktu itu sejauh itu gitu tanah singkir itu dari dari bandara, dari Medan, dari Silangit gitu ya. Tentu saya tidak menyesal karena begitu nyampe ke sini saya merasa mendapatkan satu keberkahan. Sejak tahun 96 saya mengkaji Syekh Abdurrahman Singkal, Tamdi Al-Masyi Al-Mansub ila Tariq Al-Qusasi. Itu manuskrip kitab yang semacam buku babon ya, yang bagi para penganut tarekat Syarqiyah itu buku wajib. Itu tesis saya tahun 96. Terus berpuluh-puluh tahun saya mengkaji pemikiran para ulama Aceh, khususnya Syambrau, seperti nanti saya jelaskan. Tapi baru kali ini setelah 96 itu berarti berapa tahun ya? 29 tahun saya baru menginjakan tanah singkir ini. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan saya mendapatkan keberkahan. Baik, saya memberi judul memanggil pulang Syekh Hamzah Ansuri. Dalam tanda kutip memanggil pulangnya. Kenapa? Karena sebetulnya Syekh Hamzah Ansuri itu sudah melanglang buana, pemikirannya itu sudah melintasi batas luar biasa.
Tidak hanya keluar Aceh, tidak hanya keluar Indonesia, tidak hanya keluar Asia Tenggara, tapi juga memang sudah mendunia. Saya kemarin acara di Hamburg di Jerman itu ada kerjasama terkait dengan manuskrip-manuskrip Asia Tenggara. Ada alih medianya, digitalisasinya, ada kajiannya, ada uji sahihnya. Uji sahih itu termasuk ini manuskripnya benar nggak nih ditulis abad ke-18, ke-17, ke-16. Itu Jerman punya teknologinya tuh. Kalau misalnya kita punya nih misalnya ini mungkin perompahnya siapa begitu, tokoh itu diambil DNA-nya, kemudian diuji karbon di sana, dilihat juga kalau manuskrip diuji tintanya, itu bisa ketahuan dalam beberapa waktu. Nah, kita kerjasama itu untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Nusantara itu punya hasanah yang luar biasa. Salah satunya Hamzah Fansuri. Nah, meskipun demikian, kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Ismail juga di perjalanan bahwa meskipun Syekh Hamzah Fansuri pemikirannya sudah amat sangat terkenal, ternyata di tanah kelahirannya, di tanah Singkil ini itu seperti biasa-biasa saja gitu pemikirannya. Padahal kan syairnya bahkan sudah menginspirasi lukisan yang saya pengen beli tapi kelihatannya mahal ya. Kita lihat nanti. Kenapa? Oh kurang. Oh iya baik. Syair-syairnya sudah melahirkan berapa skripsi, tesis, disertasi. Pertanyaannya, apakah pengkaji yang sudah sekian puluh dan mungkin ratus itu mengkaji biografinya, berapa banyak yang dari tanah Singkil? Berapa banyak karya-karya yang sudah dikaji oleh kita di tanah Singkil gitu. Nah, kemarin saya ngobrol itu tidak sebanyak di luar katanya. Oleh karenanya, kalau begitu ini kita harus panggil pulang Syekh Hamzah Fansuri. Kita harus jadikan values atau nilai-nilainya pemikirannya itu ya harus kita yang harus lebih menguasai. Kita yang harus lebih akrab dengan pemikiran-pemikiran dan keluhuran dari Syekh Hamzah Fansuri. Bukan untuk dikultuskan, kan tidak boleh kan mengkultuskan dalam pengertian syirik apalagi begitu ya. Tetapi ini sesuatu yang menginspirasi banyak orang. Tidak mungkin akan lahir Fathul Mubin 'alal Mulhidin karangan Syekh Nuruddin Araniri, tidak mungkin akan ditulis Tibyan fi Ma'rifatil Adyan kalau tidak ada pemikiran Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh As-Sumatrai tentu saja, Syekh Samsuddin Al-Sumatrai. Tidak mungkin ada Syekh Abdurrahman Singkal yang menulis Tandi Al-Masyi, atau bahkan tidak mungkin ada Ithab Ad-Dhaki yang tadi diceritakan ditulis oleh ulama Medina di Mekah begitu, kalau tidak ada pemicunya, yaitu pemikiran yang out of the box pada saat itu begitu ya, yang disebut kemudian dengan wujudiyah. Oleh karenanya mari kita kembali panggil pulang Syekh Hamzah Fansuri. Berikutnya, nah saya ingin memulai dari fakta-fakta utama yang tentu saja kita semuanya sudah paham. Ini terlalu kecil tulisannya. Beliau adalah seorang ulama sufi dan sastrawan abad ke-16, perintis genre syair yang pertama menciptakan, berkarya dengan genre syair, bentuk syair. Kemudian menurut Theo itu disebut sebagai sang pemula puisi Indonesia. Menurut Pak Abdul Hadi WM, keduanya sudah almarhum, Hamzah Fansuri adalah bapak sastra Melayu. Menurut Najib Alatas, beliau adalah pujangga Melayu terbesar pada masanya, penganut ajaran tasawuf falsafi, wujudiyah atau wahdatul wujud, yang juga fakta lainnya adalah seorang yang satu jasad berbilang makam. Ini, satu jasad berbilang makam, dan itu biasa sebetulnya. Syekh Yusuf Al-Makassari itu yang dari Goa, yang dibuang ke Ceylon, Sri Lanka oleh Belanda, kemudian dibuang lagi ke Cape Town, Afrika Selatan, itu makamnya ada di Cape Town. Tetapi di Goa-nya sendiri ada makam yang diziarahi, diyakini sebagai makam Syekh Yusuf. Bahkan di Banten juga begitu, karena beliau pernah membantu Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi orang suci itu sering begitu. Dan ya itu tentu bagaimana kita menyikapinya ya. Tidak perlu misalnya kita secara ekstrim menganggap ini yang satu ini keliru atau apa. Menurut saya tidak. Jadi
secara spiritualitas apalagi. Ruh itu kan tidak ada di satu tempat tertentu pada dasarnya. Ruh, bahkan yang namanya syuhada itu kan tidak mati kan. Bal ahya, mereka itu kan hidup, hanya kita saja yang tidak tahu. Jadi dimanapun sebetulnya kalau kita niat untuk mendoakannya itu bisa gitu ya. Nah, oleh karenanya ini fenomena bahwa orang yang sangat dimuliakan itu seringkali begitu, satu jasad berbilang makam. Ada di Oboh Runding di sini di Subulus Salam, ada di Ujung Pancu di Aceh Besar, ada di Bab Ma'la di Mekah. Itu penelitian terakhir Profesor Kalus dan Gio ya. Dua antropolog, dua arkeolog dari Prancis itu menganalisis epigrafi dan kemudian sepertinya Syekh Hamzah Pansuri sudah wafat tahun 1527 menurut Kalus dan Gio. Kalau 1527, 1527 itu artinya awal abad ke-16 beliau sudah wafat. Kalau pada masa itu beliau sudah wafat, maka ada kemungkinan beliau tidak pernah ketemu dengan Syekh Samsuddin Al-Sumatrai yang disebut oleh para sarjana sebagai muridnya. Benar muridnya, tapi tidak selalu murid itu talaki gitu. Ketemu langsung. Syekh Al-Sumatrai itu pemikirannya betul-betul samalah mendukung Syekh Hamzah Pansuri. Tetapi belum ada data tertulis yang mengatakan bahwa Syekh Hamzah Pansuri ketemu dengan Syekh Samsuddin Al-Sumatrai. Makanya ketika Prof. Azumardi Azra almarhum guru saya misalnya menyebut dalam disertasinya tahun 1600 sekian ada seorang chief bishop yang menerima delegasi Inggris dan itu kemungkinan Syekh Hamzah Pansuri. Nah, itu sebelum ada penelitian yang berikutnya. Nah, kalau mengikuti penelitian yang 1527 sudah wafat, bisa jadi chief bishop itu bukan Syekh Hamzah Pansuri. Tapi semuanya adalah penelitian. Kalau ada data baru, kalau ada penelitian baru, bisa saja berubah lagi gitu ya. Sifatnya mungkin, imkan begitu. Kemudian beliau pernah mendapat anugerah bintang budaya Parama Dharmapada pada 12 Agustus 2013. Lanjut. Ini manuskrip-manuskripnya ada semua di sini. Saya tidak akan berpanjang lebar. Saya tidak akan menggarami lautan. Kita semuanya lebih tahu di sini. Ini koleksi dari Perpustakaan Republik Indonesia dan Perpustakaan Negara Malaysia. Terus ini juga sama, syair anak dagang, syair Syarab al-Asyikin, dan seterusnya, Asrarul Arifin. Terus nah, karya-karya yang tadi itu adalah beberapa. Mengapa saya menyebutkan yang di Perpusnas dan yang di Perpustakaan Negara Malaysia? Karena dua koleksi itu yang kami ajukan kemarin ke UNESCO. Kebetulan saya sebagai anggota IKON dan MOW, IKON itu Ingatan Kolektif Nasional di Perpustakaan Nasional, dan MKB, Memori Kolektif Bangsa. Ini satu tim, dua lembaga menjadi satu tim yang tugasnya itu mengajukan karya-karya penting untuk menjadi ingatan bersama bangsa Indonesia. Tahun lalu kami mengajukan karya-karya Syekh Hamzah Pansuri. Waktu rapat ada diskusi, ini yang mau diajukan yang mana sebagai memori kolektif bangsa, karena nantinya akan diajukan ke UNESCO kan. Waktu itu ada yang usul Syarab al-Asyikin, ada yang usul Al-Muntahi yang lebih tinggi lagi kan karyanya ya. Ada yang usul juga mungkin syairnya saja gitu. Nah, saya bilang bagaimana kalau kita usulkan paket saja karya-karya Hamzah Pansuri. Dan itu kemudian yang disetujui. Jadi sekarang karya-karya Hamzah waktu itu kami ajukan karya-karya, dan karena yang merasa memiliki Syekh Hamzah Pansuri bukan hanya Indonesia, karena bahasanya juga Melayu, maka kami kerjasama dengan Malaysia, Perpustakaan Negara Malaysia mengajukannya. Ya, kalau di Indonesianya dengan IKON dan MKB. Lanjut. Nah, ini kira-kira proposalnya waktu itu. Jadi ke UNESCO. Ini form nominasinya The Works of Hamzah Pansuri. Ya, summary-nya kira-kira Hamzah Pansuri contributed greatly to Malay culture and thought
at the beginning of the Malaysian spiritual revolution in the 16th century. Sudah kami sebutkan bahwa abad 16, bukan 17. Jadi kalau ada yang menyebut 17 itu mungkin kurang tepat ya. Kelihatannya lebih awal Syekh Hamzah Pansuri itu. Sebelum Syekh Samsuddin Al-Sumatrai. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini daftar karya yang kami sertakan di dalam proposal ke UNESCO. Kami ajukan ada Asrarul Arifin, ada Syarab Al-Asikin, Syair Dagang, Syair Hamzah Pansuri, fragmen Syair Hamzah Pansuri, dan beberapa yang lainnya. Ini yang utama. Lanjut. Nah, akhirnya, ini tepat sekali seminar ini Pak Wakil Wali Kota. Tanggal 11 April lalu, UNESCO bersidang di Paris, di Perancis. Mendiskusikan sekitar berapa ya, ada 70 sekian karya yang diajukan seluruh dunia untuk ditetapkan sebagai Memory of the World. Bukan lagi ingatan Indonesia, tapi ingatan dunia. 2 diantaranya adalah dari Indonesia. Yang pertama itu adalah karya-karya Hamzah Pansuri. Jadi sejak tanggal 11 April kemarin, kontribusi dari Tanah Singkil, karya-karya Syekh Hamzah Pansuri sudah menjadi ingatan dunia, memory of the world. Coba, kurang terhormat apa beliau? Kurang mulia apa karya-karyanya gitu ya. Ada 2 kemarin itu yang ditetapkan, pertama karya-karya Syekh Hamzah Pansuri, yang kedua naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Itu naskah Sunda kuno abad ke-15. Naskah Sunda kuno pra-Islam yang mengandung ajaran-ajaran tentang kita harus beradab, kita harus menghormati alam dan seterusnya. Sebelum Islam kita tahu Hindu, Buddha itu di Indonesia, di Nusantara kan sangat kuat juga begitu, dan karyanya hanya ada 2 di dunia ini. Karena sudah saking langkanya begitu, dan itu juga diakui sebagai memory of the world. Syukurlah. Berikutnya, kalau kita lihat di dalam narasinya, keagungan karya Hamzah Pansuri itu, narasi di UNESCO-nya seperti ini, yang seperti tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Terus, nah, makanya mulai kemarin ketika saya terbang ke sini, saya coba cek di media sosial, itu top stories-nya itu, ketika ngetik Hamzah Pansuri, top stories-nya yang viral, itu adalah ini, di Instagram misalnya ya. Itu ada Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional. Top stories-nya itu, UNESCO tetapkan naskah Hamzah Pansuri masuk nominasi Memory of the World. Dan seterusnya gitu. Jadi UNESCO tetapkan naskah karya Pansuri masuk, dan seterusnya. Itu satu pengakuan yang saya kira ya memang harus direspon oleh Kota Subulu Salam ya. So what's next, kan begitu. So what, kira-kira begitu. Terus apa berikutnya? Ini kan ada Kementerian Kebudayaan. Syukurlah kita ini disupport oleh LPDP. Saya kebetulan juga beberapa kali diskusi di Kementerian Kebudayaan, itu Pak Menteri, Pak Fadlizon itu sangat antusias sekali untuk mempromosikan yang seperti ini gitu ya. Nah, ini kesempatan saya kira. Momentum tidak akan datang 2 kali. Mumpung menterinya sekarang sangat semangat, harus ditindaklanjuti. Ya bikin saja program-program saya kira di Kota Subulu Salam ini. Apa klaimnya itu nanti saya ceritakan deh. Oke, terus. Nah, ini yang ingin saya ceritakan. Ini juga terlalu kecil, maaf tulisannya. Di sini saya menulis penulisan buku sejarah Indonesia. Jadi begini, sejak beberapa bulan lalu, saya kebetulan diundang oleh Kementerian Kebudayaan untuk menjadi salah seorang editor penulisan buku sejarah Indonesia. Buku baru. Sudah banyak. Sejarah nasional Indonesia, sejarah Indonesia itu sudah beberapa kali ditulis. Sekarang sedang ditulis lagi dengan cara pandang baru. Yang pertama, ada kata kunci reinventing Indonesian identity. Jadi buku tentang kita, sejarah itu tadi kan ditulis oleh kita kan. Jadi Pak Menteri Bang Fadlizon itu ingin bahwa kita ini harus menemukan kembali identitas keindonesiaan kita ini apa sih, siapa kita itu gitu. Jati diri kita itu siapa itu. Salah satu caranya adalah menggali
karya-karya orang Indonesia, orang Nusantara. Ya karya Syekh Hamzah Pansuri salah satunya. Kalau kita ingin tahu siapa diri kita, Reinventing Indonesian Identity. Lalu Indonesia sentris. Jadi buku ini akan memotret Indonesia, tidak mengutamakan sumber dari Eropa, tetapi sumbernya dari Indonesia. Misalnya, selama ini kalau kita mengajarkan sejarah ke anak-anak, kita itu dipengaruhi kebudayaan kita itu oleh India. Kita dipengaruhi kebudayaan kita itu oleh Arab, dipengaruhi oleh Eropa. Narasinya akan diubah. Itu tidak dihilangkan karena tetap. Tetapi kita juga harus yakin mengatakan bahwa bangsa Arab itu harus berterima kasih kira-kira kepada bangsa Nusantara. Mereka itu bangsa Eropa juga, apalagi mereka bisa punya kebudayaan peradaban kopi yang keren itu karena rempah-rempahnya dari kita. Mereka itu punya teknologi, bahkan di dalam Al-Quran, kapur yang tadi dibaca itu kan, itu Al-Quran itu bisa menyebut itu dan kemudian menjadi bagian dari kitab suci, itu karena ada kontribusi. Jadi perspektifnya itu dari Indonesia gitu. Jadi Indonesia sentris itu maksudnya seperti itu. Kita akan tulis ulang sejarah Indonesia berdasarkan bukti-bukti yang ada di kita. Bahkan bukti-bukti artefak awal kehadiran Islam abad ke-7 sekarang kan sudah ditemukan di Bongal kan, di situs Bongal di Sumatera abad ke-7. Dan itu bukan semata-mata hal-hal yang tidak ada dasarnya. Karena kalau kita melihat misalnya kitab-kitab dari yang ditulis di Arab pun abad ke-9 ke-10, misalnya ada satu kitab judulnya itu Rihlah As-Sirafi misalnya. Perjalanan Sulaiman As-Sirafi dari Sirab Persia ke Nusantara. Itu menceritakan bagaimana dia menemukan rempah-rempah dan seterusnya. Itu kan memang sangat, itu abad di zaman kekhalifahan Abbasiyah. Karya-karya serba pertama, termasuk karya-karya Syekh Hamzah Pansuri, itu juga akan ditekankan di dalam penulisan buku ini. Saya kebetulan ke bagian jilid 3. Jilid 3 itu masa sebelum abad ke-16. Jadi kunjungan saya ke sini ini sangat berarti sekali, nanti akan saya masukkan. Jika ada sumber-sumber yang ibu bapak punya, yang misalnya ini serba pertama, lalu ini penting dimasukkan ke sejarah, wah saya dengan senang hati sekali akan kami masukkan di dalam buku itu. Lanjut. Nah ini konteks besar, saya ingin sedikit memberikan konteks besar pentingnya Syekh Hamzah Pansuri. Kita semuanya sudah tahu. Tapi ini perspektif saya dari perspektif filologi setidaknya begitu ya. Konteks besar pada saat itu, negeri di bawah angin, maksudnya adalah kita Nusantara, itu kan terhubungkan di jalur rempah melalui perdagangan, diplomasi, interaksi keilmuan, dan seterusnya. Kita bisa melihat posisi kita di sini, di Sumatera, ini Nusantara. Kita bisa melihat jalur yang merah, warna merah ini adalah jalur rempah. Ini terhubungkan ke Mekah, dan seterusnya ya, ke Haramain dan ke atasnya ke Eropa tentu saja. Lanjut. Kelak pada abad ke-17 pasca Syekh Hamzah Pansuri kita bisa tahu bahwa ini Hijaz ini menjadi semacam penghubung ke kita, ke Nusantara, penghubung dari segi keilmuan, penghubung dari segi guru murid. Saya loncat ke sini itu untuk mengatakan bahwa kelak karya-karya seperti Syekh Abdul Raub Singkal misalnya itu lahir di sini itu karena ada relasi ini, ada Mekah, Madinah, haji tentu saja, kemudian ada rihlah ilmiah, ada perdagangan dan lain-lain. Lanjut. Saya mengutip pernyataan dari seorang sarjana yang sangat senior, sekarang usianya saya kira sudah 92 tahun, tapi beliau masih rajin sekali ngirim Ramadan Karim atau Idul Fitr Mubarak ke email saya gitu ya, masih sangat sehat. Beliau menulis begini, agak jarang katanya Indonesia itu disadari sebagai bagian yang merupakan satu kesatuan dari bagian dunia muslim. Orang sering tidak menyadari bahwa kita termasuk, apalagi ini tanah singkil gitu ya, agak jarang itu. Orang suka lupa kadang-kadang bahwa tanah singkil ini menjadi bagian yang sangat penting dengan dunia internasional. Kita sering lupa karena kita terlalu akrab gitu. Ya kita orang singkil, kita tanah singkil, kita di Pansur juga. Ya Hamzah Pansuri ya tahu, tapi itu seperti biasa-biasa saja.
Kata Pak Tony, jangan biasa-biasa saja, ini luar biasa. Kira-kira begitu pesan moralnya gitu ya. Lanjut. Nah, ini kitab yang tadi saya sebut, Rihlah As-Sirafi. Di sini kalau kita baca di depannya, ini sumber Arab tentang Sumatera, tentang Nusantara. Zikru Madinah Zabaj, disebutnya Nusantara ini Zabaj. Tsumma nabtadi bi dzikri Madinah Az-Zabij ya. Idh kanat tuhadhi bilad, ini ada kehapus kesananya, jaraknya wa bainahuma masirah syahr, jarak 1 bulan katanya melalui lautan dan seterusnya. Tapi yang penting juga di sini itu di halaman berikutnya, fiha manabit al-baqam wal kafur wa ghairuhu. Di situ tuh ada tanaman bakar, tanaman rempah-rempah, kafur dan lain-lain. Ini ditulis abad ke-9. Bayangkan. Abad ke-9 itu ya masa kekhalifahan Abbasiyah. Di Cina waktu itu dinasti Tang. Di Nusantara masih zaman Shailendra. Itu 3 peradaban besar dunia itu 3 itu. Abbasiyah, kemudian dinasti Tang, kemudian Shailendra. Saat itu ya, belum masuk kerajaan-kerajaan Islam pada masa itu. Lanjut. Dan istilah Al-Jawi juga sudah dipakai abad ke-13, dipakai di Yemen, di Yaman waktu itu. Lanjut. Ini untuk membandingkan ketika Syekh Hamzah Fansuri itu berjaya dengan karya-karyanya, apa yang terjadi di dunia lain, di Jawa maksudnya, Banten. Ini contoh bagaimana di Banten abad ke-17, baru abad ke-17 begitu ya, terjadi komunikasi antara ulama Banten dengan ulama Mekah. Abad ke-17. Hamzah Fansuri itu abad ke-16, lebih awal. Tetapi yang kaitan hubungan guru murid datang ke Mekah memang baru abad ke-17. Jadi maksudnya saya ingin mengatakan bahwa memang pada saat itu Nusantara sudah terhubungkan dengan Mekah dan Madinah. Sehingga muncul ulama-ulama besar. Lanjut. Ini Ithab Az-Zaki yang tadi saya ceritakan. Coba kalau kita baca di sini muqaddimah. Ini kitab yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani, guru Syekh Abdurrauf Singkal, guru kesayangan. Selain Syekh Abdurrauf Singkal itu guru kesayangan Syekh Al-Qurani dan Syekh Kulsasi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Zulfikar. Ini salah satu karyanya. Coba kita baca ini muqaddimahnya ini. Ini tentang Aceh isinya. Wa ba'du faqad sahha indana min akhbar jama'at minal jawiyyin anna bila Jawah qad fasha fi ahliha ba'du kutubil haqa'iq wa ulum al-asrar. Nyampe kepada saya, kata Syekh, bahwa saya menerima kabar ini dari teman-teman Jawi, maksudnya dari Nusantara, fi bilad Jawa, anna bilad Jawa, bahwa di negeri Jawa, Jawa itu bukan Jawa, Jawa itu Nusantara. Jawa itu bahkan Melayu pada saat itu tersebar katanya kitab-kitab tentang ilmu hakikat, ba'du kutubil haqa'iqi wa ulumil asrar, ilmu tasawuf, kemudian dipelajari oleh orang, fatada walatha aidiman yunsabu ila ilmi minhum bil qira'ah wal iqra' min ghairi itqanin li ilmi syariatil mustafa, dipelajari oleh orang-orang awam, belum khatam Qur'annya sudah belajar ilmu tasawuf, belum khatam fikihnya, wudunya belum selesai sudah belajar wahdatul wujud, kira-kira begitu mungkin gitu ya. Nah sehingga itu kemudian menyebabkan keliru gitu. Fasara dzalika sababan khirafi katsirin minhum an sunanir rasyad. Itu kemudian menimbulkan perpecahan dan waktu itu perselisihan. Lalu kemudian saya ditanya, kata Syekh Ibrahim Al-Qurani, di bagian berikutnya ya, saya kemudian ditanya, ini gimana menurut Syekh, bagaimana nih soal wahdatul wujud ini di Aceh? Kemungkinan yang bertanya itu memang Jamaat Al-Jawini itu Syekh Abdurrauf Singkal, bertanya kepada gurunya begitu ya. Nah, berikutnya bisa dilihat. Maka kemudian lahir karya-karya seperti yang diceritakan oleh Pak Zumardi berkat tanya jawab tadi itu. Berikutnya. Ini terjemahan, oke lanjut saja, saya ingin lewat. Nah, maka kemudian Syekh Abdul Rauf ketika beliau itu komunikasi dengan gurunya,
beliau menjadi seorang yang menghasilkan karya serba pertama di dunia Muslim Melayu Nusantara ini, Syekh Abdul Rauf Singkal itu, ya. Ini saya ini mohon maaf mungkin kalau sedikit agak seperti loncat-loncat karena terus terang saya baru malam dan subuh tadi saya mengumpulkan bahan ini karena saya nggak keburu waktu di perjalanan, jadi agak sedikit loncat. Tapi yang ingin dikatakan di sini adalah ulama Syekh Abdul Rauf Singkal ini merupakan ulama pertama yang menulis tafsir Melayu pertama yang lengkap. Tafsir Melayu pertama yang lengkap, saya harus sebut lengkap ya, karena lengkap 30 juz. Karena kemungkinan kalau tafsir Melayu pertama itu yang tidak lengkap itu ada juga surat Al-Kahfi, manuskripnya ditemukan di Cambridge. Kemungkinan itu ditulis oleh yang mengikuti paham Syekh Hamzah Fansuri lebih awal. Coba dibawa oleh orang Eropa, sekarang tinggal satu-satunya manuskripnya itu, tidak ada di tempat lain. Ada di Cambridge University. Tapi yang lengkap itu bisa dilihat di sini, judulnya Turjuman Al-Mustafid, dan ini sebetulnya dilengkapi oleh muridnya, wa yuridu wa yazidu 'alaiha asgharu talamidhihi wa ahqaru khadamihi Baba Dawud Ar-Rumi. Jadi dilengkapi oleh gurunya. Syekh Abdul Rauf punya seorang murid yang berasal dari Turki. Namanya di sini tertulis Syekh Baba Dawud Al-Jawi Ibnu Ismail Ibnu Aga Mustafa Ibnu Ar-Rumi yang dikenal sebagai Tengku Penayong. Kemudian Tengku Penayong itu adalah yang melengkapi tafsir Turjuman Al-Mustafid karangan Syekh Abdul Rauf. Lanjut. Dan kemudian pada masa berikutnya, ini mohon maaf masih dalam bahasa Inggris, pemikiran Syekh Abdul Rauf Singkal itu sangat mempengaruhi pemikiran Islam di Asia Tenggara melalui karya-karyanya. Ini yang saya tampilkan ini beberapa dari Tandi Al-Masih dan lain-lain ya. Di sini kalau kita lihat ini manuskrip dari Surau Calau ini di Sijunjung, Sumatera Barat. Kalau kita lihat nih bawahnya Hamzah Fansuri manuskrip ini. Jadi di Surau Calau tahun 2011 kami melakukan penyelamatan manuskrip yang sudah hampir dibuang, disimpan di surau, kemudian kita keluarkan sudah rusak begitu. Lalu saya buka satu persatu, ada 99 kitab di situ. Salah satunya itu adalah Hamzah Fansuri. Maksudnya pemikiran Hamzah Fansuri itu ya ke Minangkabau tentu saja dibawa oleh Syekh Burhanuddin misalnya. Di sini ada tulisannya Kitab Surau Tinggi, Kitab Surau Tinggi dan seterusnya ya. Lanjut. Nah, ini memang harus diakui bahwa Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Samsuddin itu kan memang kontroversial. Ya, pemikirannya itu yang itu tadi bukan keliru kalau menurut saya, tetapi yang membacanya belum nyampe ilmunya, barangkali begitu. Wallahu a'lam bishawab, tentu saja. Ya wallahu a'lam bishawab. Tentu saja saya juga masih jauh sekali untuk memahami itu. Tetapi sepertinya saya meyakini bahwa gagasan wujudiyah wahdatul wujud itu ya bukan batil gitu. Tetapi itu untuk orang tertentu yang memang sudah bisa memahaminya, tidak semua orang gitu. Nah, faktanya memang kontroversial. Bahkan juga ini dijelaskan oleh Syekh Samsuddin Al-Sumatrai yang ini itu Tamat Al-Kitab Al-Musamma bi Jauhar Al-Haqaiq. Ini karangan Syekh Samsuddin Al-Sumatrai yang ini Hamzah Fansuri. Saya pernah menulis itu di dalam satu artikel sejarah pengkafiran dan marginalisasi paham keagamaan di Melayu dan di Jawa. Karena itu juga terjadi. Lanjut. Ini yang tadi saya sebut. Berkat saya menyebutnya, berkat pemikiran Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Nuruddin Ar-Ranirid, kemudian wah ini saya harus nulis mungkin, karena tidak setuju dengan pemikirannya, tentu bisa motivasinya politik juga ya. Ini karya-karya dari Syekh Nuruddin Ar-Ranirid, Tibyan, Fathul Mubin, Hujjat Al-Sidik, dan seterusnya. Ini manuskrip saya ambil fotonya dari koleksi Museum Negeri Aceh dan Yayasan Ali Hasmi di Banda Aceh. Lanjut. Ini lewat saja dulu tentang wahdatul wujud. Nah, apa ciri khas dari guru dari Syekh Abdul Rauf? Kan gini, Syekh Hamzah Fansuri pemikirannya kontroversial,
kemudian dikritik oleh Syekh Ar-Nariri secara keras, kemudian lahirlah Syekh Abdul Rauf yang menengahi, kan begitu. Nah, Syekh Abdul Rauf tidak sembarangan menengahi. Beliau tanya dulu ke gurunya yang tadi itu Ithab Az-Zaki. Menurut Syekh gimana ini soal wahdatul wujud ini, soal karena Ar-Raniri sampai mengkafirkan kan, pengikut Hamzah Fansuri dan Salah Sumber Aswar itu kafir, boleh dibunuh, kan begitu. Sementara membunuh orang itu juga dalam hadis Nabi juga kan tidak boleh, ya kan begitu ya. Maka kemudian minta fatwa dulu, istifta ke gurunya. Maka jawaban gurunya kira-kira begini nih. Tentu ini panjang ya, saya hanya mengambil salah satu bagian dari situ. Di sini ada kalimat, loh kok nggak ada? Oh ketutup ya, oh, kurang full berarti di bawahnya nih. Ke bawahnya. Bisa nggak? Hah? Ini di sininya nih, di sini nggak kelihatan nih. Ada tidak? Ya, karena ini PDF ya, tidak full ya. Nah, ini nih, ya ini nih kalimat ini mungkin prosentasenya dikecilin, zoomnya dikecilin, jangan dibesarkan. Terus lagi, coba diturunin. Ya, kira-kira gitu ya. Ya, segitulah ya. Nah, ada satu kalimat di situ, wal jam'u muqaddamun ala tarjih. Sederhana sebetulnya, tetapi ini menjadi semacam manhaj, semacam metode. Kalau kamu sedang berseteru, kalau kamu sedang berselisih, berbeda pendapat, ada yang satu mengatakan bahwa Tuhan itu dan alam bisa menyatu secara mutlak. Sementara ada juga yang mengatakan kalau ada yang bilang begitu itu kafir, itu kan berseteru dengan sangat keras sekali kan. Makanya terjadi pembakaran tahun 1642 itu karya-karya Hamzah Fansuri dibakar di Masjid Baitur Rahman. Nah, kata Syekh Ibrahim Al-Qurani, wal jam'u muqaddamun ala tarjih. Menghimpun perbedaan pendapat itu muqaddam, itu hendaknya lebih dikedepankan ketimbang mengunggulkan salah satunya. Jadi fatwa dari Syekh Ibrahim Al-Qurani ke Syekh Asin Kili ya sebaiknya dimoderasi lah, kira-kira begitu. Coba kita lihat yang halaman berikutnya dari kalimat dari Syekh Abdul Rauf Singkal seperti apa. Ini masih Ithab Az-Zaki, terus nggak bisa ini full ya ini maksudnya full screen gitu tidak bisa ya. Nah begini, ini lebih baik. Nah, ini kalimat dari Syekh Abdul Rauf ketika menerima fatwa dari gurunya, maka beliau menulis Tanbi Al-Masyi kan, Tanbi Al-Masyi Al-Mansub ila Tariq Al-Qusasi. Beliau bilang begini, "Idza ra'aita ahadan minhum yaqulu innal alam wal asya'idul haq." Kalau kamu melihat seseorang, ahad itu isim nakirah. Jadi tidak disebut secara khusus siapa, pokoknya umum. Kalau kamu melihat seseorang yang mengatakan bahwa alam dan segala sesuatu itu ainul haq, itu sama dengan Tuhan, fa'lam anna dzalika la yasihhu. Itu tidak benar juga sih, illa bin nadri fi al-azali, kecuali di zaman azalinya. Kalau sudah turun ke dunia, ya beda lah Tuhan dan alam. Makanya Syekh Abdul Rauf itu mengemukakan satu konsep namanya azil. Azil itu bayangan. Dalam muqaddimah Tanbi Al-Masyi itu kalimatnya, alhamdulillahilladzi madda azil. Segala puji bagi Allah yang telah memanjangkan bayangan. Maksudnya alam semesta ini bayangan. Ini bayangan itu, nah ini ada bayangan tangan saya nih. Tangan saya itu ain wujudnya itu tangan. Ada bayangan di bawah karena ada cahaya. Yang di bawah itu alam itu, kata Syekh Abdul Rauf. Bayangan itu sama, ketika gerak juga gerak. Tapi bayangan itu beda dengan tangan ini sendiri, kira-kira begitu. Nah makanya itu kalau dikatakan sama persis itu tidak benar juga gitu. Tetapi kata Syekh Abdul Rauf, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir, kalau ada orang yang kemudian melihat orang lain itu keliru lalu menganggapnya kafir, ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Itu juga tidak benar karena kata kafir itu akan kembali kepada dirinya. Jadi jangan takfiri, jangan mengkafirkan juga. Karena itu juga keliru gitu. Itu kan jalan tengah ya dari Syekh Abdul Rauf.
Saya mendengar kemarin bahwa di Tanah Singkil ini pesan moral dari Syekh Abdul Rauf itu terus diwarisi ya, bahwa kalau ada perselisihan ambil jalan tengah, tidak ekstrim mengambil salah satu. Itu kan prinsip moderasi yang saya sangat surprise sekali bahwa di Tanah Singkil ini masih dijaga. Ini abad 17, berarti kan berapa ratus tahun yang lalu ya. Nah, oke, lanjut. Ini buku-buku yang saya terima kasih kepada leluhur Tanah Singkil. Saya punya buku ini. Ini buku pertama saya tahun 99, Menyoal Wahdatul Wujud, kasus Abdul Rauf Singkil di Aceh abad ke-17. Terus, nah yang terakhir nih, bagian terakhir ini saya karena takut terlalu panjang. Doktrin Wahdatul Wujud itu menyebar ke seantero Nusantara melalui tarekat Syatariah. Yang khalifah utamanya itu ada 4 sebetulnya, tapi salah satunya adalah Syekh Abdul Rauf Singkil. Jalur silsilah Syatariah itu ada 4 di Nusantara. Tapi yang paling utama coba kita lihat adalah Syekh Abdul Rauf Singkil. Ya, bisa dilihat di sini ini salah satu kolofon fi dzikri sanad sada asy-Syatariah wa tisali nabiyya wa huwa talaqqan al-faqir al-haqir Abdul Rauf an syaikhihi al-arif al-kamil Al-Mukamil Sofiyuddin Ahmad bin Muhammad Al-Madid Al-Ansari Asyahir Bil Kusasi. Gitu jelas ya. Lanjut. Ini contoh dari, jadi silsilah itu waktu saya menemukan manuskrip macam-macam silsilah, itu menginspirasi saya, ini harus diteliti nih. Silsilah punya orang Aceh ini. Ya kebetulan saya juga setengah Aceh ya, karena ayah saya maksudnya ayah mertua saya dari Takengon, istri saya ayahnya dari Takengon sudah wafat. Jadi saya ketika pasca tsunami 2005 waktu itu, Januari 2005 saya ke Aceh, saya menginventarisir untuk menyelamatkan naskah-naskah Aceh, saya menemukan banyak silsilah. Maka tahun 2011 saya kumpulkan sekitar 1000 manuskrip itu saya baca. Dari Aceh, dari Marawi, Mindanao, Filipina Selatan, dari Cirebon, saya kumpulkan. Ya kebetulan saya riset di Tokyo waktu itu selama 11 bulan dan menghasilkan buku ini, Syatariah Silsilah in Aceh, Java, and the Lanao area of Mindanao. Makanya ya kalau sekarang saya bicara di Tanah Singkil, ya mestinya sebetulnya putra-putri dari Singkil ini yang saya bisa bantu tentu untuk menghubungkan ke jaringan. Kemarin saya baru pulang dari Hamburg, di Hamburg University di Jerman. Itu dalam mungkin tahun depan itu akan dibuka untuk PhD, S3 ya. S3 bagi yang mau mengkaji manuskrip Nusantara, tentu saja termasuk yang dari sini, itu ada peluang untuk bisa S3 di sana, di CSMC namanya, Center for the Study of Manuscript Culture. Kebetulan profesornya akan kerjasama dengan saya selama 5 tahun ke depan dalam satu program alih media digital manuskrip ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa bantu. Lanjut. Ada satu PR yang saya belum bisa jawab sampai sekarang terkait dengan murid dari Syekh Abdul Rauf Singkil. Dalam satu silsilah itu ada seorang yang bernama Nuruddin Ibnu Abdurrahman Asy-Syafi'i Asy-Syatari Al-Bawani. Saya sampai sekarang belum tahu siapa beliau itu. Beliau itu langsung silsilahnya nyambung ke Syekh Abdul Rauf Singkil di sini nih. Kelihatan. Maka inilah silsilah fakir yang tersebut itu dan pertemuannya dengan sanad silsilah Syatariyah dan adapun silsilah Qadiriyah dan seterusnya gitu ya. Ini namanya itu di situ Al-Bawani itu. Fayaqulu Al-Fakir Abdurrahman Nuruddin Al-Bawani. Sampai sekarang masih misteri siapa beliau itu. Sudah diteliti disertasi oleh Ajo Yusri di UIN Jakarta, beliau wafat tapi sebelum ujian promosi. Meskipun begitu sudah kita anugerahkan gelar doktornya ya. Nah, lanjut. Ini saya ingin mengatakan bahwa silsilah dari Tanah Singkil ini, dari Syekh Abdul Rauf Singkil tadi sudah dijelaskan, itu menghubungkan keilmuannya itu sampai ke keraton di Cirebon. Ini manuskripnya, tadi kan sudah disebut ya. Ini manuskripnya, bahasanya pegon tentu saja.
Ikilah kitab ing dalem anyatakaken turun-turune dedalan sateriyah kang tedak saking Rasulullah SAW. Terus coba lihat di halaman berikutnya. Bukan, balik lagi. Ini di sini nih. Oh, rupanya saya lewat. Oke. Lanjut yang berikutnya. Ini yang salah satu yang terpenting juga yang tadi disebut juga oleh teman kita, bahwa Syekh Abdul Rauf Singkal itu menjadi hulu gitu ya untuk silsilah sateriyah bagi ratu gitu, ratu di Keraton Yogyakarta. Istri dari Pangeran Hamengkubuwono ini manuskripnya bilang begini. Lan iya iku amuruk iya maring Kanjeng Ratu kados paten kang palenggeh ing Yogyakarta adiningrat. Punya guru, siapa? Ada 4 itu di kiri kanannya. Yang guru-gurunya itu adalah murid dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, dan itu nyambung kemudian ke Syekh Abdul Rauf Singkal. Siapa? Kanjeng Ratu Kadipaten itu nenek buyut dari Pangeran Diponegoro. Waktu Pangeran Diponegoro usia 10 tahun, itu kan diajak keluar dari istana, kemudian dibesarkan oleh beliau di Tegalrejo. Jadilah Pangeran Diponegoro yang tidak mau jadi raja. Saya mau berjuang untuk keadilan saja. Saya mau berjuang melawan Belanda saja. Kemungkinan besar itu karena pemikirannya itu ditanamkan pemikiran Satariyah, bahwa ya kita ini ya bayangan Tuhan di muka bumi. Zillullah fil ard, harus membela kebenaran, kira-kira begitu. Maka beliau melakukan perlawanan terhadap penjajah. Dan Kanjeng Ratu Kadipaten ini salah seorang sufi perempuan di Indonesia. Saya waktu melakukan penelitian ini muncul dengan satu pertanyaan. Saya lakukan penelitian ini waktu di Kyoto tahun 2016. Pertanyaannya begini. Kalau kita bertanya siapa sufi perempuan dalam dunia Islam, pasti jawabannya kita tahu. Siapa? Rabi'ah Adawiyah, ya toh? Selain Rabi'ah Adawiyah siapa lagi? Orang seringkali sulit menyebut. Nah, berangkat dari pertanyaan itu saya riset. Ternyata di dunia Islam ada satu manuskrip judulnya Zikrun Niswah Al-Muta'abbidat As-Sufiyah. Ini ada 82 loh sufi perempuan itu. Salah satunya itu bahkan guru bagi Dhunnun Al-Misri, seorang sufi laki-laki. Gurunya malah perempuan. Lalu pertanyaan saya, kalau di Indonesia, di Nusantara ada tidak sufi perempuan? Itu makin sulit jawabannya. Ternyata saya menemukan di Tano Abe. Ini terima kasih ada Bang Muhajir, ya saya melihat Bang Muhajir dari Tano Abe. Di Tano Abe kami menemukan manuskrip ada Hamidah binti Sulaiman. Hamidah, perempuan menerima silsilah tarekat dari guru-gurunya, dari Syekh Abdul Wahab dan seterusnya. Lalu ternyata sama, berarti di Indonesia perempuan juga ada yang jadi sufi. Ya kan kalau menerima ijazah itu pasti menerima ijazah itu, dan dari Aceh tidak hanya satu, ada beberapa dan seterusnya. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Tadi saya sudah jelaskan ini silsilah dalam Umdat Al-Muhtajir. Lanjut lagi di Ali Hasmi. Kemudian kalau ke Minangkabau melalui Syekh Burhanuddin Ulakan, tapi saya kasih pertanyaan karena sampai sekarang mohon maaf saya belum menemukan manuskrip yang tua begitu ya, yang menyebutkan silsilah disebut Syekh Burhanuddin Ulakan, itu belum ada. Yang ada itu malah Al-Bawani abad 17. Tentu ada silsilah yang dibuat oleh para angku muda berikutnya ya. Nah pertanyaannya itu, apakah Al-Bawani tadi itu murid Syekh Abdul Rauf itu juga Syekh Burhanuddin Ulakan? Jangan-jangan orangnya sama gitu. Saya punya dugaan ya, karena sudah ditelusuri ke Agam di Sumatera Barat, itu juga nggak ada yang tahu siapa Al-Bawani. Yang terkenal itu ya Syekh Burhanuddin Ulakan di Pariaman. Lanjut. Ini Al-Bawani, jelas kalau manuskripnya jelas, ini Tuhfat Al-Ahbab, ada di Museum Negeri Aceh juga. Terus lanjut, ini ke Jawa, ke kampung kami, ke Cirebon. Saya dari Kuningan, Cirebon. Terus lanjut saja. Sebentar, di sini mungkin untuk ini di sini nih ada. Nah di sini nih kalimatnya itu, ini dari Cirebon ya, Keraton Cirebon. Lan iya iku iyo amuruk iya maring Syekh Abdul Rauf kang putra Ali
Kang Abangsa Hamzah Fansuri ing singkil gitu, negrine, negarane gitu. Ing singkil negarane. Di sini ada kalimat menarik, putra Ali tentu beliau adalah Syekh Abdul Rauf kan Aminuddin, di dalam turjuman itu disebut Syekh Aminuddin Abdul Rauf Ibnu Ali Al-Jawi Al-Fansuri. Makanya disebut, tapi Kang Abangsa Hamzah Fansuri, menyebutnya itu Kang Abangsa seperti ya karena terjemah dari Al-Fansuri itu gitu, dari Fansur. Saya tidak yakin tadi Bang siapa? Pelukis Bang Yasir ya. Saya sebetulnya tidak terlalu yakin, tapi ini secara akademik ya, bisa diskusi. Apakah relasinya itu Syekh Abdul Rauf dengan Syekh Hamzah Fansuri ponakan dan paman? Kalau Syekh Hamzah Fansuri wafat 1527, Syekh Abdul Rauf itu kan wafatnya 1693 ya. Kemungkinan lahirnya itu katanya 1615 kalau dihitung mundur dari perjalanannya, karena tidak ada data pasti. Maka jauh, terlalu jauh begitu. Tapi ini tergantung dari Syekh Hamzah Fansuri, kita yakini wafat kapan nih. Tetapi jelas beliau dari Fansur, dari tanah Singkil itu jelas, tidak bisa dipungkiri. Ini data-datanya kuat sekali. Lanjut. Bahkan sampai ke Betawi, ulama Betawi itu juga itu dari Singkil nyambungnya itu ke sini. Ini Syekh Abdul Rauf yang anak Ali, Kang Bangsa Syekh Hamzah Fansuri. Ini itu silsilah Encik Solihin di Mataraman Betawi abad ke-19. Jadi kurang apa lagi gitu inspirasi dari tanah Singkil ini. Terlalu saja kalau putra-putri tanah Singkil tidak mengkaji ini gitu. Masa saya yang pergi-pergi terus ke Eropa? Sekali-sekali dari sinilah gitu ya. Gitu. Saya bantu nanti ya ke Eropanya, pokoknya mau kemana, mau ke Hamburg, mau ke Bonn. Sekarang ada dua binaan saya, yang satu di Köln, lagi S3 begitu, karena mengkaji yang begini. Tapi bukan orang Aceh masalahnya, gitu. Orang dari Jawa Barat juga gitu. Ya, lanjut. Ya lanjut. Ini yang, nah ini secara khusus tuliskan dari nenek buyut saya kebetulan. Jadi ada seorang tokoh di Kuningan namanya Kiai Hasan Maulani. Tadi sudah disebut juga oleh Bang Zulfikar. Syekh Hasan Maulani itu berguru atau tarekat Satariyahnya itu ke atas terus. Mana Syekh Hasan Maulaninya itu di mana? Ini ya. Terus ke atasnya ke Syekh Abdul Muhyi sampai ke Syekh Abdul Rauf. Ini ke bawahnya itu Syekh Absori, Syekh Kiai Idrus dan seterusnya sampai ke sini. Nah, di bawah ini itu ayah saya kebetulan. Jadi kira-kira konon ya kalau dari jalur ayah saya ke Kiai Maulani yang ternyata murid dari Syekh Abdul Rauf Singkil. Lanjut. Ini yang tadi sudah. Lanjut. Juga Ronggo Warsito. Ronggo Warsito juga kalau lihat silsilahnya ada satu manuskrip sengaja ditranskrip karena aksaranya Jowo, Wonocoroko. Ini ditranskrip oleh Nancy Florida, saya minta tolong. Ronggo Warsito itu ke atasnya juga sama. Ini Pujangga Keraton Ronggo Warsito, bergurunya ke Dian Ronggo Sasmito dan seterusnya, sampai ke atasnya itu ke Tuan Kaji Ngabdul Mukiyi ing Karang Saparwadi. Dan kemudian Syekh Ngabdul Rauf, nulisnya begitu memang. Syekh Ngabdul Rauf, putra Nengali, bangsa Syekh Hamzah Fansuri, Aceh. Itu memang di Jawa itu jadi ininya jadi beda-beda gitu ya. Ya, Ronggo Warsito seorang pujangga besar. Lanjut. Nah, kalau begitu memang apa pentingnya silsilah yang tadi itu? Kok nyambung-nyambung itu? Dari Singkil, kemudian ke Kuningan, ke ayah saya, ke buyut saya, kemudian sampai terus ke atas. Apa pentingnya? Saya punya renungan. Ini saya baca ya. Ini renungan saja. Ini tayang di Ngariksa sebetulnya. Jadi saya ngampung Ngariksa di YouTube. Silahkan kalau mau subscribe. Bisa dilihat saja di YouTube tuh Ngariksa Oman akan keluar. Sudah ada berapa ya? 100 sekian episode begitu. Ini episode yang ke-29. Saya waktu itu membahas tentang naskah silsilah Satariyah. Silsilah adalah sebuah mata rantai. Ia menghubungkan memori kolektif yang terputus. Juga memberi petunjuk jejak pengetahuan dan identitas. Manuskrip silsilah Satariyah hanya satu contoh. Betapa pengetahuan tentang siapa kita
banyak terserak, tercecer, bahkan terputus. Manuskrip-manuskrip itu tidak menuntut banyak. Mereka hanya perlu disapa, dipelihara, dan tentu dibaca. Mereka niscaya memberi kita makna. Sampai jumpa, salam ngariksa. Ya, itu sampai jumpanya di situ maksudnya ya. Tapi saya tutupnya di slide berikutnya ya. Mohon izin, 1-2 lagi. Coba kita percepat. Ya, selanjutnya saya nitip kepada putra-putri, para singkir, maksud saya mahasiswa, para peneliti segala, cobalah masukkan filologi di dalam kurikulum pendidikan kita. Filologi itu tahqiq sebetulnya. Tahqiq al-makhtutat gitu. Filologi itu bagaimana mengkaji manuskrip-manuskrip itu. Apalagi kalau di Dzurriyat Syekh Hamzah Fansuri atau Syekh Abdul ada yang disimpan di rumahnya, aduh itu berharganya luar biasa. Ayo kita lihat, kalau hari ini ada waktu misalnya, kita lihat kolofonnya, kita teropong sama-sama. Oh, bisa kita tebak kok ini abad keberapa. Kalau misalnya ini abad ke-15, 16, coba ntar dulu lihat dulu. Begitu diteropong, ini abad 18, itu bisa ketahuan. Jadi ada ilmunya, filologi namanya. Nah, jadi pelajarilah filologi. Philology is about reading manuscript. Di mana-mana, saya kalau berkunjung, kalau waktunya cukup, terus terang saja, kesukaan saya itu adalah membaca manuskrip. Kemana-mana ini waktu di Padang, ada manuskrip, saya manuskrip. Ini baru masih pakai kaos kaki, itu belum buka kaos kakinya. Oh, ada manuskrip lemari, saya langsung buka lemarinya. Ini di Mindanao, di Marawi City. Itu di Kemas Andi Syarifuddin di Palembang, dan seterusnya gitu ya. Jadi berawal dari kecintaan itu, maka kemudian kita bisa berbagi. Lanjut. Akhirnya kajian filologi itu sedang mati, terus terang saja. Saya ingin mengatakan ini mengutip Pak Anthony Reid gitu ya. Kajian manuskrip itu termasuk filologi Hamzah Fansuri, ulama Aceh, dan itu wajib dilakukan oleh kita sebagai ahli warisnya, karena di Leiden itu sudah tidak dikaji lagi. Saya baru pulang kemarin dari Eropa. Di Jerman, bukan hanya di Belanda, Jerman itu lagi mengeluh sekarang. Dana-dana, jadi efisiensi itu bukan hanya ada di Indonesia rupanya. Eropa itu sekarang mengalami krisis nih, efisiensi. Dana-dana penelitian bidang humaniora sekarang dipotong dari kampus. Udah nggak penting lagi, kira-kira begitu. Apa mengkaji karya-karya ulama Nusantara? Udah biarkan aja itu orang Indonesianya sendiri, kira-kira begitu. Sehingga dananya dipotong. Nah, ini tahun 2016, Pak Anthony Reid menulis, the tradition of maintaining the academic study of what are now called the regional languages and literatures of Indonesia can be considered finished in Holland. Kajian manuskrip Indonesia itu bisa dianggap wassalam. Nggak akan lagi dikaji beasiswa. Oleh karenanya, our report previously said that this baton should be passed to Indonesia. Sekarang itu ya sudah, silahkan dari Ikra ya, dari Isra sekarang silakan yang melanjutkan, should be passed to Indonesia, the country with the central responsibility for preserving and studying its literary heritage. Kita memang yang tanggung jawab, ahli warisnya. Kalau tidak, di luar sudah selesai. Braginski yang menulis tentang Biography of Hamzah Fansuri, kemudian para sarjana lain Eropa itu yang meneliti puisi-puisi Hamzah, itu sudah selesai. Jangan berharap lagi ada yang meneliti. Kalau seandainya bukan kita, selesai. Pemikiran Syekh Hamzah Fansuri mungkin akan berhenti sampai di situ, gitu ya. Masih ada lagi? Ya, oke. Ini mungkin cara saya mempopulerkan manuskrip tasawuf termasuk karya Hamzah Fansuri itu melalui ngariksa ya. Jadi setiap 2 Jumat, jadi besok nih sebetulnya giliran ngariksa, setiap 2 Jumat jam 8 malam kami tayang di media sosial, kadang-kadang live, tapi karena besok saya baru akan pulang, nyampe ke Jakartanya tidak keburu live, mungkin tidak live, tapi akan ada episode yang ditayangkan. Silahkan kalau mau menikmati, di sini banyak sekali yang dari Aceh, bahkan mungkin 60% itu materi dari Aceh, materi manuskripnya itu. Lanjut, sebentar, itu khataman Ithab Adzaki. Jadi Tanbi Al-Masi dan Ithab Adzaki itu 2 manuskrip, hanya 2 yang baru 2 maksud saya yang saya khatamkan di sini. Dari mukaddimah sampai akhir itu, karena saya menganggap ini penting sekali tentang Syekh Abdul Rabb Singkal. Terus ya ini kutipan Pak Jones, beliau bilang bahwa
Jangan-jangan melalui manuskrip-manuskrip lokal itu kita akan tahu siapa kita, gitu. Ya, identitas kita. Lanjut. Nah, ini mungkin sebetulnya ini saran untuk Pak Wali Kota sih, nanti bisa disampaikan. Kalau ingin memulangkan pemikiran Syekh Hamzah Pansuri ke Tanah Singkil, ada ekosistem yang harus dibangun. Nggak bisa sendirian. ISRA nggak bisa sendirian. Ini ekosistemnya panjang. Pertama, kebijakan, regulasinya harus dibuat oleh Pak Wali Kota supaya mendukung kegiatan berbentuk regulasi. Masyarakat ahli waris harus terbuka juga, ngobrol dengan para ahli waris bahwa tujuannya itu jangan sampai seperti orang-orang dulu kalau meneliti itu manuskripnya dibawa kabur misalnya, naudzubillah gitu ya. Nggak boleh gitu. Jadi harus ada saling pemahaman. Pendidikan, sekolah, universitas, kurikulum lokalnya harus masuk, tadi sudah dijanjikan oleh Pak Wakil Wali Kota. Preservasi, digitalisasi juga itu walaupun mungkin nanti fisiknya rusak, tapi kalau sudah didigitalkan bisa diselamatkan. Bangun database, ada pendanaan, ini dari LPDP, syukurlah dari Dana Indonesiana ada. Kemudian ada jejaring dengan kami, dengan Ngariksa, dengan Dreamsy, silakan. Kemudian media publikasi juga penting. Terus, ya akhirnya terima kasih. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.